Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Wildani, NIM 2111918, kelas PSIK 7A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media komik terhadap tingkat pengetahuan tentang penata laksanaan luka bakar. Kemudian di sini ada pendahuluan, yaitu luka bakar didefinisikan sebagai kerusakan kulit tubuh, sebagian atau seluruh jaringan kulit, yang disebabkan oleh trauma panas maupun trauma dingin. Kerusakan ini dapat menyertakan jaringan bawah kulit. Luka bakar memiliki angka kejadian dan prevalensi yang tinggi, maupun resiko morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Kemudian memerlukan sumber daya yang banyak dan memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian di sini ada pendahuluan, yaitu luka bakar merupakan salah satu jenis trauma dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga diperlukan perawatan yang intensif dari fase awal hingga akhir. Hal utama yang harus dilakukan saat terkena luka bakar adalah membilas luka bakar dengan air mengalir yang efektif untuk mengurangi nyeri pada luka bakar. Tetapi masih ditemukan penggunaan bahan-bahan yang sebenarnya tidak menunjukkan untuk luka bakar seperti pasta gigi, air ludah, dan lain-lain. Bahan tersebut mengetahui tidak memberikan efek baik, bahkan dapat memperburuk kondisi luka. Karena itu, sangat penting untuk melakukan pertolongan yang benar pada luka bakar. Merupakan salah satu masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar untuk sehari-hari sehingga meningkatkan resiko terkena luka bakar. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan sikap yang dilakukan masyarakat terhadap pertolongan pertama pada luka bakar. Di sini juga ada media komik, dapat diartikan sebagai media pelajaran yang dikemas dalam bentuk cerita, menggambar yang menambahkan kejelasan konsep-konsep, dapat mengonstruksi pengetahuan pada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana terjadinya luka bakar terkena api dan korek api. Selanjutnya yaitu gejala luka bakar. Luka bakar derajat 1. Jenis luka ringan ini hanya mempengaruhi lapisan luar kulit atau epidermis. Ini dapat menyebabkan kemerahan dan rasa sakit. Luka bakar derajat 2, yaitu jenis luka ini mempengaruhi epidermis dan lapisan kedua kulit, dermis. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit bengkak dan kemerahan dan putih, lepuh, dan berkembang, dan rasa sakit bisa parah. Luka bakar tingkat 2 yang dalam dapat menyebabkan jaringan parut. Kemudian luka bakar derajat 3. Jenis luka ini mencapai lapisan lemak di bawah kulit. Area yang terbakar mungkin berwarna hitam, coklat, putih, dan mungkin terlihat kasar. Luka bakar tingkat 3 dapat merusak saraf dan menyebabkan mati rasa. Jenis-jenis luka bakar. Luka koyak atau avulsi adalah robek sebagian atau seluruh kulit dan jaringan di bawahnya. Kemudian luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam dan panjang seperti pisau, jarum, paku, dan seng. Kemudian luka robek atau laserasi. Kemudian luka sasat atau luka baret yang ada di bagian kaki, tangan, itu bisa menimbulkan luka robek. Kemudian di sini ada etiologi, yaitu etiologi luka bakar yang mencangkup suhu dingin, panas, radiasi kimiawi, gesekan, ataupun tegangan listrik. Namun demikian, mayoritas luka bakar yang disebabkan
panas dan cairan padat atau api yang panas. Bisa juga terkena api yang panas seketika kita bisa menghidupkan kompor, menyalakan korek api dan sebagainya. Selanjutnya yaitu di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh media komik terhadap tingkat pengetahuan tentang penata laksanaan luka bakar yang ada di masyarakat dan di sekitar kita. Kemudian tujuan umumnya untuk mengidentifikasi pengaruh media komik terhadap tingkat pengetahuan tentang penataksanaan luka bakar yang kita ketahui di lingkungan kita maupun di luar sana. Kemudian di sini ada etiologi, yaitu etiologi luka bakar yang mencakup suhu dingin, panas, radiasi kimiawi, gesekan ataupun tegangan listrik. Namun demikian, mayoritas luka bakar yang disebabkan panas dan cairan padat atau api yang panas. Bisa juga terkena api yang panas seketika kita bisa menghidupkan kompor, menyalakan korek api dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.